Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahani Nalar, channel yang membicarakan hal-hal yang berbau filsafat atau pemikiran. Kali ini saya ingin membicarakan seputar agama dan kapitalisme. Jadi ada satu pertanyaan begini kira-kira. Mengapa sampai hari ini agama itu masih dibutuhkan oleh kapitalisme? Atau kapitalisme masih koheren atau berkorelasi dengan agama? Ini tentu berbeda dengan yang sebaliknya, komunisme yang justru memusuhi agama. Apa yang terjadi? Contoh sederhana mungkin yang paling kompleks, yang paling konkret di kalangan kita adalah ya perusahaan-perusahaan besar itu mendatangkan ustadz-ustadz tertentu, misalnya mendatangkan penceramah atau pendakwah tertentu datang untuk ya memberikan ceramah, siraman rohani kepada para karyawan-karyawannya misalnya. Atau mungkin lebih jauh dari itu adalah bagaimana semangat agama tertentu itu dipakai oleh para kapital untuk memacu semangat dari para karyawan bekerja lebih giat lagi. Misalnya begini bilangnya, bagi saya bekerja itu adalah sebuah ibadah. Itu diktum-diktum yang sebetulnya kerja ini kan semangat kapitalisme, sementara ibadah ini adalah semangat beragama. Mengapa nih? Dua kecenderungan ini, beragama dan kapitalisme ini masih berkorelat atau berkorelasi hingga hari ini. Untuk menjawab pertanyaan barusan, saya ingin menghadirkan sebuah buku, teman-teman. Bukunya Max Weber, judulnya adalah Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Jadi, di dalam buku ini, Max Weber ini ingin mengatakan bahwa semangat Protestan itu berkorelasi atau dibutuhkan oleh semangat kapitalisme, atau berjalan beriringan dengan semangat kapitalisme. Memang buku ini, Max Weber hanya meneliti agama Protestan, tidak agama-agama yang lainnya. Walaupun nanti ada sedikit perbandingannya dengan Katolik. Ya. Menurut Max Weber ada satu gambaran yang dia ceritakan tentang semangat yang muncul, ya, bahwa Protestan itu punya semangat kapitalisme yang lebih tinggi daripada Katolik. Bagi dia, orang Katolik itu lebih baik makan enak atau tidur, maka orang Katolik akan memilih lebih baik tidur enak. Sementara orang Protestan, dia akan memilih lebih baik makan enak. Ini menunjukkan suatu etik semangat yang berbeda. Jadi kalau Katolik itu berarti semangatnya adalah tenang, hidup bahagia, damai, gitu kan ya, nerimo, gitu kan. Tapi berbeda dengan Protestan, kira-kira makan enak itu kan butuh usaha. Makan enak butuh uang untuk membeli, maka dia butuh bekerja, ya, baru dia bisa makan enak. Jadi dari gambaran ini Max Weber ingin menunjukkan bahwa Protestan itu punya semangat yang lebih pro untuk bekerja. Makanya dia menemukan, terutama Protestan yang Calvinis, ya, dia menemukan bahwa ada etik yang dikembangkan oleh orang-orang Calvinis ini yang dia sebut sebagai beruf. Beruf ini sebagai panggilan bahasa Jerman itu, ya, calling dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bahwa orang-orang Protestan ini seolah-olah terpanggil kira-kira untuk melakukan usaha atau kerja-kerja sekeras mungkin. Karena bagi mereka bekerja keras itu untuk mendapatkan sesuatu itu bagian dari ibadah yang sangat tinggi di dalam agamanya. Maka semangat bekerja yang tinggi ini kan semangat yang diinginkan oleh kapitalis. Gitu. Kapitalis ini kan ingin mengembangkan, ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, ingin mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya, tetapi kemudian ingin mengeluarkan biaya produksi yang sekecil-kecilnya. Kita tahu bahwa di dalam kajian kapitalisme atau kajian ekonomi, buruh itu adalah salah satu modal kerja, salah satu modal dari kapitalis yang itu dibayarkan, salah satu pengeluaran lah bahasa kita. Nah, maka orang-orang yang semangat bekerjanya tinggi karena didorong oleh etika beragamanya, dalam hal ini adalah etika Protestan, maka berarti dia ini semangat yang kemudian diinginkan oleh para kapitalis. Maka memungkinkan sekali ketika penceramah-penceramah yang punya saran-saran untuk kita semangat bekerja tanpa lelah, ya, dan seterusnya, itu kemudian banyak diundang kira-kira bahasa begitunya, ya, ke ya perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan tausiah, memberikan siraman rohani kepada karyawannya, ya, agar terus dia bekerja, terus menjadi
karyawan-karyawan yang produktif ya. Ya walaupun mungkin ya pendapatan mereka, gaji mereka ya hanya cukup untuk makan pada sebulan itu saja gitu kan. Tidak lebih dari itu, atau paling tidak hanya cukup untuk membiayai anaknya kuliah. Setelah itu anaknya jadi pekerja lagi dan seterusnya. Sehingga terus proses itu daur seperti itu, tidak ada perubahan yang berbeda kemudian dalam satu keluarga masyarakat ini. Itu satu hal. Kemudian yang kedua mungkin semangatnya adalah semangat menerima takdir, barangkali begitu ya. Jadi orang yang menerima takdir ini kan orang yang tidak kemudian banyak bertanya kepada apa yang mereka dapatkan dari sebuah tempat dia bekerja gitu. Makanya penceramah tentu juga ya ketika hadir di sebuah tempat perusahaan dia akan bilang ya apa yang kita dapatkannya harus kita syukuri sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ada banyak orang di luar sana itu hidupnya jauh lebih tidak mendapatkan apa-apa dari kita, jauh lebih melarat daripada kita, ya sehingga kita terima saja ini apa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, semangat menerima takdir dan semangat bekerja di dalam beragama itulah menurut saya yang membuat agama sampai hari ini itu masih berkorelasi atau bahkan dibutuhkan oleh kapitalisme. Sehingga kapitalisme dan agama ini sangat terkait hingga hari ini. Nah, berbeda dengan sebaliknya sosialisme. Sosialisme memang justru meletakkan agama ini sebagai salah satu perangkap yang dibikin oleh kapitalisme memang untuk menjebak para buruh, menjebak para proletar, tidak berani bangkit, tidak berani keluar dari situasinya ya yang sedang dalam kondisi diperas habis-habisan oleh kapitalisme. Ini cara pandang yang berbeda. Ini mungkin yang hari ini kalau kita lihat fenomena beragama, ya tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa tempat meletakkan semangat beragama itu di dalam kondisi yang demikian. Memang kita tahu bahwa agama ini cakupannya sangat luas. Agama ini bisa terkait dengan politik, agama ini bisa terkait dengan ekonomi, agama ini masih bisa terkait dengan persoalan kesehatan, persoalan psikologi dan seterusnya. Nah, luasnya cakupan agama ini yang juga memungkinkan agama ini memang ditarik ke sana kemari, disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan yang ngeri lagi itu nanti kalau menjadi semacam trio ya. Jadi ada pemodal, ya kapital, kemudian ada penguasa, ada agama. Ini keterkaitannya begini misalnya, penguasa ini menggerakkan agama, ya, agamawan kira-kira begitu, agar dia terpilih untuk menjadi penguasa, kira-kira begitu ya. Penguasa ini dimodali oleh kapital, oleh kapitalis. Dia punya banyak uang, dia dapat banyak uang, dia pakai untuk menggerakkan para agamawan ini agar para pengikutnya kira-kira memilih si calon penguasa ini. Calon penguasa ini kemudian memberikan janji-janji pengamanan kira-kira terhadap si kapitalis tadi itu, agar praktek-praktek kapitalisasinya itu terus berjalan dengan baik. Si kapitalis pun juga menggunakan si agama tadi ya, untuk apa? Ya agar praktek kapitalisasinya ya terutama paling tidak di internal perusahaannya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar tanpa perlawanan apapun. Ini trio trio agen kira-kira begitu ya yang sangat yang dengan efektif memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini yang menurut saya semangat beragama ini menjadi tidak emansipatif. Karena itu kemudian belakangan muncul kajian-kajian semacam teologi pembebasan dan seterusnya. Itu adalah salah satu upaya untuk membuat satu kajian, membuat satu analisa agar agama tidak dibawa ke dalam kecenderungan-kecenderungan praktis dan pragmatis sebagaimana diinginkan oleh penguasa dan sebagaimana yang diinginkan oleh para kapitalis itu. Sehingga wajar kemudian ketika teologi pembebasan itu semangat beragamanya ada nuansa sosialisnya yang dimasukkan ke dalam. Karena memang semangat melawan kapitalisme itu ada pada sosialis. Disitulah kemudian dimasukkan. Nah, ini menurut saya satu hal yang menarik untuk kita terus baca, untuk terus kita kaji.
untuk melihat bagaimana sih sebetulnya perkembangan agama, kemudian kekuasaan dan kapitalis hingga hari ini.